Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, saatnya podcast lele. Kembali lagi di podcast Ramadan SD Muhammadiyah 16 Semarang. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bu Diana. Siapa dulu Bu Diana? Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Ini Bu Diana kelas satu ya, jadi ya. kesabarannya sangat sabar. Iya, harus sabar Bu. Enggak kayak saya yang kesabarannya tisu dibagi dua ya. Lucu ya Bu. Nah, untuk kesempatan kita podcast kali ini ya teman-teman, podcast kali ini itu temanya adalah tentang toharoh ya. Nah Bu Diana, toharoh itu apa sih Bu Diana? Toharoh itu adalah bersuci ya. Kalau gampangnya itu bersuci. Bersuci itu adalah kalau kita teman-teman anak-anak itu kalau misalkan mau beribadah, mau sholat, mau ngaji, kalau haji itu mau tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ya, jadi toharoh itu penting untuk kalau kita akan melaksanakan ibadah sholat. Kenapa kok harus toharoh ya Bu Diana? Karena salah satu syarat syahnya sholat itu salah satunya itu harus suci dari hadas maupun najis. Berarti sebelum sholat itu kita harus suci dari hadas dan juga najis. Hadas itu tuh apa? Dan perbedaannya dengan hadas dan najis sendiri itu bagaimana? Kalau hadas itu adalah sepertiannya saya ya Bu. Jadi misalkan anak-anak ini ya, misalkan habis buang air besar, habis buang air kecil, atau kentut misalkan, nah itu berarti kita sedang berhadas. Berhadas itu berarti kita tidak dalam keadaan suci, dan kita harus kalau mau sholat harus wudu dulu atau bersuci dulu. Kalau najis, najis itu adalah sesuatu yang dapat kalau kita menyebabkan kita itu tidak suci. Misalkan kalau kita kena kotoran, kalau kena sesuatu yang menyebabkan kita kalau terkena tersebut itu tidak boleh untuk dilaksanakan sholat. Karena ada dua hadas sama najis. Ini kita satu-satu dulu ya Bu Diana ya. Hadas, kalau hadas itu ada kayak pembagiannya, ada hadas. Kalau hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu misalkan kalau anak-anak ya yang sudah balik, nah itu kalau perempuan udah menstruasi, nanti sudah berhadas besar. Jika mau beribadah berarti harus mandi wajib, harus mandi dulu. Begitu. Kalau hadas kecil itu misalkan tadi habis BAK, BAB seperti itu, untuk bersucinya itu dengan berwudu. Jadi kalau misalkan hadas kecil itu kalau berwudu aja juga bisa langsung hilang ibaratnya. Ya, bisa langsung kita sudah dalam keadaan suci. Kalau hadas besar harus mandi dulu. Jadi yang contoh hadas besarnya sendiri kayak atau kalau misalkan ada laki-laki balik udah mandi basah seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi sudah hadas itu berarti sekarang najis. Najis itu kayaknya ada 3 macam ya Bu Diana ya? Oh ya. Najis itu kan ada 3 tingkatan, 3 macam ya. Ada najis yang ringan, najis sedang, dan najis yang berat. Najis ringan bisa kita sebut itu najis mukhafafah, yang sedang najis mutawasithah, yang berat najis mughalladzah. Itu perbedaannya sendiri. Perbedaannya kalau najis, contohnya ya, kalau najis mukhafafah itu untuk cara bersucinya, cara menghilangkannya itu dengan disiram sama air aja. Itu contohnya Contohnya itu air kencing anak laki-laki sebelum umur 2 tahun. Jadi dia masih minum ASI. Gitu. Iya kayak ini. Ya. Kalau saya dengar-dengar itu yang masih cuma minum ASI, belum makan apa-apa gitu ya. Laki-laki tapi perempuan beda lagi. Kalau perempuan masuknya di sedang. Sedang. Kalau sedang sendiri itu ada ya kotoran, bakalan kita ya, misalkan BAB, BAK karena kotoran hewan, seperti itu, sesuatu yang keluar dari dalam tubuh dari
depan belakang seperti itu. Kalau terkena itu, cara membersihkannya itu dengan dibasuh air sampai bersih gitu aja, dan sampai tidak berbau ya, tidak berbau, berwarna dan berasa. Berasa juga. Yang terakhir yang begini atau yang najis besar itu ya, mughalladhah itu bagaimana? Kalau najis mughalladhah itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anjing dan kucing. Mulai dari air liur ya, anak-anak, terus dari kotorannya, dagingnya, bulunya, nah semuanya itu adalah najis berat atau najis mughalladhah. Itu cara membersihkannya pun beda dari najis yang sebelumnya kita bahas sama apa? Untuk najis mughalladhah ini agak ribet membersihkannya ya Bu. Ada beberapa tahapan, yaitu kita harus membasuh dengan air dengan 7 kali, dan salah satunya itu harus menggunakan debu. Debunya apa? Debu apa pasir apa? Debu yang bersih, misalkan debu dari misalkan dari dinding-dinding yang bersih, seperti betayaman. Seperti betayaman gitu ya. Atau kalau pakai pasir gitu bisa nggak salah satunya kayaknya? Bisa ya. Nah, kalau yang bersuci itu kan ada kayak kriterianya nggak sih Bu? Misalkan bersuci itu harus pakai air yang kayak gini, tapi kan kayak mughalladhah itu kan harus pakai air sama salah satunya pakai ada debu atau pasir itu. Nah, kalau pembagiannya sendiri ada air untuk bersuci itu macam-macam apa gimana? Oh iya, kalau bersuci itu kan kalau kita umumnya kan pakai air ya. Kalau tidak pakai air boleh pakai debu atau tayamum, dan mungkin syaratnya harus dicari dulu airnya. Kalau benar-benar nggak ada air baru tayamum. Untuk kita airnya sendiri itu adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya ada sumber mata air, ada sumur, ada air sungai, kemudian air laut, kemudian air hujan juga punya. Air hujannya langsung dari langit apa udah ketampiasan gitu? Bisa dua-duanya ya, pokoknya mengalirnya air hujan itu bisa digunakan wudhu dari situ juga bisa. Kalau setahu saya nih begini, kalau misalkan ada air nih, tapi kayak harus suci itu harus ada ketentuan jumlah banyaknya air nggak sih? Kalau jumlah banyaknya air, kalau air itu mengalir, itu di botol aqua itu segitu juga bisa digunakan untuk berwudhu, asalkan airnya dialiri. Tapi kalau airnya dicelup, yang wudhunya dengan saya dicelup itu harus ada ketentuan kriterianya sendiri. Kulah itu ya, 2 kulah gitu ya, 2 kulah itu. Tapi kalau misalkan belum 2 kulah tapi udah kayak dicelup kayak gitu, berarti hitungannya kategorinya itu berarti belum untuk bisa mensucikan ya, benar. Berarti kayak mungkin dialiri aja suci tapi tidak mensucikan ya. Betul. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau misalkan ini kan kayak kalau di sekolah kan kita kan sekolahnya kan biasanya pulangnya siang habis sholat gitu ya. Anak-anak kan mesti kan sebelum sholat ada harus kamar mandi dulu apa malah langsung wudhu dulu. Nah, kalau misalkan wudhu, kalau wudhunya tuh sama di tempat yang sama tempat buang air kecil kayak gitu gimana? Kalau menurut saya itu, kalau misalkan tidak ada tempat untuk berwudhu, boleh untuk setelah kencing berwudhu, tapi harus bersihkan dulu ya sampai kencingnya itu tidak berbau seperti itu. Dan kalau misalkan harus di situ, harus tempatnya itu, saya rasa boleh. Tapi harus bersihkan dulu bekas kencingnya, baru kita berwudhu dari keran yang ada di dalam kamar mandi. Nah, itu kan biasanya kan anak-anak kan mau sholat harus ke kamar kecil. Nah, kalau misalkan begini habis kencing tadi ada air kencingnya tuh nyiprat di baju apa di celananya tuh ya, itu ya. Jadi gini anak-anak, ini biasanya buat anak laki-laki ya. Dengerin itu anak-anak. Kencingnya berdiri dan dialirkan ke tembok. Nah, ini kan bisa nyiprat ya. Itu bisa terjadinya cipratan ke baju, dan itu menyebabkan najis. Itu tidak boleh untuk sholat, harus ganti baju seperti itu Budina. Jadi kan kalau tata cara pipis itu sebaiknya jongkok, lebih baik gitu ya, lebih baik jongkok agar tidak nyiprat ke baju. Ternyata tuh laki-laki maupun perempuan jongkok semua. Ternyata tuh kalau misalkan bisa kan ada yang cowok tuh kayak
kan kalau pipis jongkok itu cuma buat perempuan itu ternyata salah ya Bu Diana. Itu ternyata itu kan sunnahnya juga jongkok ya, biar Ternyata ada manfaat kayak manfaatnya tujuannya sendiri supaya nggak terkena di baju kita. keperakan dan pipisnya tuntas. Karena ketekan ya, kalau jongkok ketekan itu perutnya. Oh, gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman ini? Kayaknya sudah cukup Bu Diana ini. Pembahasan kita hari ini sangat menarik sekali. Hari tentang bersuci ya. Karena ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ada di sekolah juga, di rumah juga. Nah, terima kasih. Kok sudah penutupan ini nggak terasa ya? Nggak terasa sudah penutupan ini loh. Ini udah kayak kultum di khutbah Jumat apa ya? Oke, sekian pertemuan kita pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Bu Diana apabila ada kesalahan. Mohon maaf teman-teman apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.